Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para guru besar, senior, dan juga teman sejawat. Mungkin saya untuk sesi ini satu-satunya yang bukan berasal dari penyakit dalam, namun saya yakin para guru besar dan dokter sekalian memiliki pasien yang mungkin hamil dengan penyakit autoimun atau sedang merencanakan kehamilan pada pasien-pasien recurrent pregnancy loss atau riwayat keguguran sebelumnya. Pagi ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh defisiensi vitamin D terhadap luaran kehamilan. Peran dari vitamin D pada kehamilan itu mulai sejak dari konsepsi, sehingga oleh karena itu mengapa pemberian vitamin D itu sangat penting sebelum pasien tersebut hamil, dan juga vitamin D berperan pada implantasi, perkembangan plasenta, dan juga pembentukan vaskular atau vaskulogenesis, perkembangan kehamilan pada saat proses persalinan dan juga pada saat menyusui. Apabila terjadi defisiensi vitamin D pada proses ini, maka beresiko untuk terjadinya infertilitas, keguguran, dan juga recurrent pregnancy loss, preeklamsi, pertumbuhan janin terhambat, kelahiran preterm dan diabetes mellitus gestasional, dan juga penyakit tidak menular pada bayi yang dilahirkan ini di masa yang akan datang, seperti contohnya adalah diabetes mellitus, hipertensi kronik, dan juga sindroma metabolik. Dari pembicara sebelumnya, baik sesi pertama Prof. Iris, Dr. Alvina, dan juga Dr. Erwanto sudah banyak menjelaskan peran vitamin D terhadap respon imun, di mana pada saat kehamilan pengaruh vitamin D akan meningkatkan T helper 2 dan T regulator dan menurunkan T helper 1 dan T helper 17. Dan juga di trofoblast akan meningkatkan katelisidin yang kita ketahui sebagai antimikrobial peptide yang bisa merespon atau mengkontrol inflamasi, dan apabila terjadi misregulasi dari respon ini maka akan bisa menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, dan juga preeklamsia. Kalau misalnya kita melihat ada apa di plasenta, DESI2 dan myometrium yang berhubungan dengan vitamin D, sebenarnya banyak sekali reseptor-reseptor yang kita bisa temukan. Sebagai contoh, di DESI2 basalis kita bisa menemukan CYP27B1 dan CYP24A1, di mana CYP ini yang merupakan mengkontrol atau meregulasi vitamin D dalam bentuk inaktif menjadi vitamin D menjadi bentuk aktif, dan juga bisa ditemukan vitamin D reseptor bukan hanya di DESI2 basalis tapi juga di myometrium, sensitiotrofoblast, extraphilus trofoblast, dan juga membran basal dari trofoblast. Dan di uterus pun vitamin D ini juga berperan untuk meregulasi respon imun dengan menekan T helper 1 dan juga meningkatkan T regulator dan T helper 2. Seperti kita ketahui bahwa janin setengahnya memiliki gen dari ayahnya. Oleh karena itu, embrio yang sedang berkembang dan juga plasenta maka dipertimbangkan sebagai semi allograf, dan apabila respon imun ini tidak baik pada saat kehamilan maka resiko untuk terjadinya keguguran ataupun juga preeklamsi. Dengan adanya vitamin D sintesis di DESI2, hal ini bisa memodulasi natural killer cell di uterus dan juga sel dendritik, makrofag, dan T-cell yang menyebabkan toleransi dari imun dari gen dari janin ini. Apabila terjadi defisiensi pada saat kehamilan, maka bisa menyebabkan resiko diabetes mellitus gestasional karena peran dari vitamin D di pankreas menurunkan resistensi insulin apabila kadarnya cukup, dan terhadap respon imun apabila ini baik maka akan dapat mencegah kelahiran preterm, recurrent pregnancy loss, infeksi, dan juga asma pada bayinya yang nanti akan dilahirkan. Dan pada ginjal juga meregulasi sistem renin angiotensin sehingga dapat meregulasi tekanan darah sehingga dapat mencegah preeklamsi. Sedangkan pada tulang dan otot ini terutama berpengaruh terhadap pertumbuhan janin terhambat apabila mengalami defisiensi, dan pada ibunya beresiko untuk terjadinya prolonged labor dan juga cesarean section. Selain itu, vitamin D juga berperan pada otak, dan ini akan mempengaruhi regulasi mood. Pada ibunya kita bisa temukan depresi postpartum apabila terjadi defisiensi, dan pada janinnya nantinya pada saat masa bayi dan kanak-kanak bisa mempengaruhi perkembangan neurodevelopmentnya yang beresiko untuk terjadinya autism, skizofrenia, dan juga attention deficit hyperactive disorder. Ini bagaimana vitamin D hubungannya dengan fertilitas. Kalau misalnya kita lihat reseptor vitamin D itu banyak sekali ditemukan di organ-organ yang dibutuhkan untuk reproduksi. Misalnya contohnya hipotalamus, hipofisis posterior, dan juga pada laki-laki kita bisa menemukan vitamin D reseptor itu di sel Sertoli, sel Leydig, spermatozoa.
Sedangkan pada perempuan ditemukan di uterus, ovarium, dan juga di plasenta. Apabila terjadi defisiensi pada laki-laki, maka akan menurunkan kadar dari androgen, akan menyebabkan spermatogenesisnya menjadi abnormal, motilitas dari spermanya juga akan bermasalah, dan juga pada wanita beresiko untuk terjadinya apabila defisiensi AMH level yang lebih rendah, resiko polycystic ovarium syndrome, endometriosis, leiomyoma, dan juga perlu fertilisasi terbantu untuk bisa hamil. Dan vitamin D yang cukup itu bisa meningkatkan kelahiran hidup pada pasien-pasien yang menjalani IVF atau in vitro fertilization. Nah, ini penelitiannya. Kalau misalnya kita bisa meningkatkan konsentrasi vitamin D sebelum konsepsi, itu bisa meningkatkan kemungkinan hamil pada pasien-pasien yang mengalami IVF, dan angka kelahiran hidupnya pun juga lebih tinggi dibandingkan kita tidak memperbaiki vitamin D-nya sebelum konsepsinya. Oleh karena itu penting sebenarnya apabila dokter memiliki pasien-pasien yang ingin merencanakan kehamilan yang sebelumnya memiliki riwayat miscarriage atau keguguran untuk mencukupi kadar vitamin D-nya minimal 30 nanogram per desiliter, atau kalau kita menggunakan satuan nanomol lebih dari 75 nanomol per liter. Vitamin D dan IVF itu juga systematic review-nya menunjukkan bahwa apabila mengalami defisiensi, maka kemungkinan untuk terjadinya kehamilan secara klinis, artinya kita bisa menemukan peningkatan kadar beta HCG, dan dari USG kita bisa menemukan adanya gestational sac, dan lahir hidup pun juga lebih rendah pada yang keadaan insufisiensi ataupun defisiensi dibandingkan yang vitamin D-nya cukup. Ini bagaimana vitamin D berpengaruh terhadap recurrent pregnancy loss. Seperti kita ketahui, salah satu penyebab dari RPL itu adalah penyakit autoimun, misalnya contohnya adalah antifosfolipid syndrome, atau kita bisa menemukan pasien dengan lupus. Nah, apabila terjadi defisiensi vitamin D, maka prevalensi dari antifosfolipid antibody ANA dan juga anti ssDNA dan TPO antibody pun juga akan lebih tinggi. Penelitian yang menunjukkan bahwa pasien dengan recurrent miscarriage memiliki kadar yang lebih rendah untuk CYP27B1 di Villi Choriolis dan juga DESI2 dibandingkan wanita hamil yang normal, dan juga memiliki ekspresi vitamin D reseptor yang lebih rendah di Villi chorionik, DESI2, dan juga serum dibandingkan hamil yang normal. Jadi oleh karena itu penting untuk melihat status vitamin D pada pasien-pasien recurrent pregnancy loss. Ini data dari systematic review beberapa publikasi yang saya dapatkan bahwa pemberian suplementasi vitamin D selama kehamilan bisa menurunkan angka kejadian preeklamsi kurang lebih sekitar 52%, diabetes mellitus gestasional, perdarahan postpartum, kelahiran preterm, berat badan lahir rendah, dan small for gestational age, dan juga asma pada bayi yang dilahirkan. Ini kalau misalnya kita lihat dan kita seperti kita ketahui, kematian maternal yang paling banyak itu disebabkan oleh perdarahan postpartum dan juga preeklamsi. Kalau kita bisa mencukupi kadar vitamin D-nya selama hamil, maka setidaknya kita bisa menurunkan angka kejadian preeklamsi dan juga perdarahan postpartum. Begitu pula angka kematian neonatal paling banyak disebabkan karena prematuritas, dan kalau kita bisa mencukupi vitamin D-nya, maka kita bisa mencegah kelahiran preterm dan mengurangi sedikit penyebab kematian neonatal terbanyak akibat prematuritas. Ini suatu penelitian yang menunjukkan bahwa ibu-ibu yang melahirkan sangat preterm, yaitu very preterm berkurang dari 32 minggu, memiliki kadar vitamin D rata-rata 20 nanogram dibandingkan yang moderate to late memiliki kadar vitamin D 34, dan yang cukup bulan atau lebih dari 37 minggu memiliki kadar vitamin D yang lebih tinggi lagi. Dan ini keduanya bermakna antara yang very preterm dan juga moderate to late dan juga term birth. Dan penelitian yang menunjukkan kalau misalnya kita mendapatkan kadar vitamin D kurang dari 30 nanogram per liter, maka berhubungan dengan peningkatan resiko kelahiran prematur pada satu usia kehamilan 32 sampai 34 minggu. Ini penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian suplementasi vitamin D juga bisa mencegah hipertensi dan preeklamsi, baik sendirian vitamin D saja atau bersamaan dengan pemberian kalsium. Kalau misalnya kita lihat di sini, pemberian vitamin D dari penelitian Kaing dan kawan-kawan menunjukkan bisa menurunkan angka preeklamsi sebesar 53%. Apabila kombinasi antara kalsium dan vitamin D, maka bisa menurunkan preeklamsi kemungkinan sekitar 50%.
Dan kadar vitamin D yang rendah itu ditemukan juga pada ibu-ibu hamil yang menderita preeklamsi early onset, artinya usia kehamilan kurang dari 32 minggu. Kalau misalnya kita lihat dari gambar cat ini, didapatkan bahwa ibu hamil dengan preeklamsi awitan dini kurang dari 32 minggu didapatkan kadar vitamin D-nya 20 nanogram per mililiter, sedangkan kontrol rata-rata 30 nanogram per mililiter. Bagaimana vitamin D bisa menyebabkan preeklamsi? Karena bisa menyebabkan invasi trofoblast yang abnormal, disfungsi dari endotel, dan juga mengaktifasi sistem renin-angiotensin aldosteron, sehingga hal ini menyebabkan prevalensinya meningkat dibandingkan ibu-ibu hamil yang kadar vitamin D-nya cukup. Ini suatu bagan bahwa kalau kita bisa mencapai kadar vitamin D 50 nanogram per mililiter, maka penelitian ini menunjukkan angka preeklamsinya 0. Jadi angka preeklamsi itu akan turun dengan cepat atau drastis kalau kita bisa mencapai kadar vitamin D-nya 40 nanogram per mililiter, dan akan lebih baik lagi kalau 50 nanogram, maka kita tidak mendapatkan pasien preeklamsi. Salah satu dari patofisiologi preeklamsi adalah resistensi insulin. Ini adalah suatu penelitian yang menunjukkan pemberian vitamin D ditambahkan kalsium mulai dari usia kehamilan 12 minggu bukan hanya pencegahan preeklamsi dengan memperbaiki invasi trofoblast dan memperbaiki disfungsi endotel, tapi juga memperbaiki sensitivitas terhadap insulin dengan melalui pemeriksaan HOMA-IR dan juga QICI, dan juga meningkatkan HDL, meningkatkan total antioksidan capacity, yang kita tahu bahwa pada pasien preeklamsi terjadi reaktif oksigen spesies yang berlebihan atau stres oksidatif akibat antioksidannya yang tidak cukup. Oleh karena itu pemberian vitamin D dan kalsium bisa menurunkan beberapa marker ini. Dan penelitian lain menunjukkan bahwa apabila kita bisa mencapai kadar vitamin D 40 nanogram bisa menurunkan preeklamsi sebesar 56%, sedangkan untuk angka kelahiran preterm bisa kita turunkan hingga 60% untuk kelahiran preterm. Ini penelitian telah asistematik yang menunjukkan bahwa defisiensi atau insufisiensi dari vitamin D meningkatkan risiko diabetes mellitus gestasional sebesar 39%. Dan pemberian vitamin D bersamaan dengan nutrisi lain misalnya magnesium, zinc, dan juga kalsium bisa menurunkan inflamasi dengan pemeriksaan HSCRP pada penelitian ini, dan juga bisa menurunkan oksidatif stres dengan petandanya adalah malondialdehyde, dan juga meningkatkan total antioksidan capacity. Ini pemberian kalsium dan vitamin D saja, kalau tadi bersamaan juga dengan magnesium juga bisa menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin, dan juga menurunkan LDL dan juga kolesterol. Kalau misalnya kita lihat kesimpulan dari gambar ini, sebenarnya yang paling baik untuk hamil, kalau mungkin tadi yang dikatakan sufficient itu 30 nanogram per mililiter. Tapi kalau misalnya kita lihat hubungannya dengan pregnancy outcome, akan lebih baik lagi kalau kita bisa mencapai kadar 40-60 mg nanogram per mililiter. Tujuannya adalah untuk mencegah kelahiran preterm, preeklamsi, diabetes mellitus gestasional, infeksi, dan juga depresi. Ini penelitian yang kami kerjakan pada ibu hamil sebanyak 234 ibu hamil di Jakarta Pusat, di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, RSCM, dan juga Bunda Menteng. Dan kami melakukan pemeriksaan 25 OHD di dalam serum pada ibu hamil trimester 1, dan didapatkan 99,6% memiliki kadar vitamin D kurang dari 30 nanogram. Artinya defisiensi dan insufisiensi, jadi bukan hanya defisiensi saja. Dan ini merupakan hal yang penting kita ketahui bahwa kebanyakan ibu hamil itu memiliki kadar yang tidak cukup. Penelitian dari Hollis dan kawan-kawan pada ibu hamil berapa kadar vitamin D yang tepat diberikan untuk ibu hamil. Kalau kita lihat penelitian ini membandingkan dosis 400, 2000, dan juga 4000 internasional vitamin D3, dan kita bisa lihat dari gambar di sebelah kanan bahwa mulai dari usia kehamilan 16 minggu, pemberian vitamin D 4000 itu sudah bisa mencapai kadar 50 nanomol per liter, dan kalau misalnya kita mau mencapai kadar 60, artinya kurang lebih sekitar 25 nanogram per mililiter, maka kita bisa mencapai pada saat usia kehamilan 20 minggu, dan akan mencapai kadar sufficientnya itu pada saat usia kehamilan 32 minggu ke atas. Oleh karena itu mereka merekomendasikan pemberian pada ibu hamil minimal 4000 international unit mulai dari usia kehamilan awal hingga melahirkan. Waktu.
Ya, baik dok. Berapa menit lagi, maaf dok? 1-2 menit lagi. Baik. Ini rekomendasi dari Endocrine Society. Tadi Prof. Iris juga sudah menjelaskan, tapi ini untuk yang ibu hamil. Untuk ibu hamil di atas 19 tahun 1.500 sampai 2.000 international unit, sedangkan upper limitnya 10.000 international unit. Pada ibu hamil dengan obesitas memerlukan dosis yang lebih tinggi karena defisiensi ditemukan lebih banyak pada ibu hamil yang memiliki body mass index di atas 30, dan juga ibu hamil dengan obesitas neonatal defisiensinya pun juga akan lebih besar. Maka RCOG merekomendasikan untuk ibu hamil dengan obesitas dengan defisiensi pemberiannya 2.000 sampai 4.000 unit per hari. Dan ternyata kadar vitamin D pada serum ibu itu hanya 80% dari tali pusat, dan kalau misalnya kekurangan, maka pada bayinya risiko akan gangguan pada kognitif dan psikomotor. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa surface area pada anak umur 10 tahun yang mengalami defisiensi intrauterin akan lebih kecil, dan risiko untuk terjadi ADHD dan ASD-nya pun juga akan lebih besar, dan juga risiko asma, dan ini bisa diturunkan apabila selama kehamilan diberikan 4.400 international unit dan bisa mengurangi asma kurang lebih 35,7%, dan juga bisa menurunkan tekanan darah pada bayi ini di masa yang akan datang apabila bisa dicukupi kadar vitamin D pada saat lahir dan juga early childhood-nya. Ini terakhir dari saya bahwa pemberian bahwa vitamin D itu penting selama kehamilan dan juga pada saat masa kanak-kanak. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengoptimalkan luaran kehamilan. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.